Baik pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Bayu Primanda dalam acara Bincang Spesial. Dan hari ini kita akan membahas tentang upaya pemberantasan korupsi. Kebetulan upaya pemberantasan korupsi ini tidak dilakukan oleh KPK doang, karena banyak instrumen negara yang digunakan untuk melakukan upaya tersebut. Salah satunya adalah Satuan Tugas Khusus Pencegahan Korupsi dari Mabes Polri. Dan sebelum kita beranjak ke selanjutnya, mari kita simak cuplikannya. Satuan Tugas Khusus Pencegahan Korupsi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Satgasus Pencegahan TPK Polri merupakan satuan tugas yang berada langsung di bawah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibentuk secara khusus dalam rangka melakukan langkah-langkah pencegahan tindak pidana korupsi. Satuan tugas ini dibentuk sebagai tindak lanjut atas keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang pengangkatan khusus pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdiri dari 44 ex-pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam perjalanannya terdapat 42 pegawai yang bertugas pada Satgasus Pencegahan TPK Polri. Dalam tugasnya, Satgasus Pencegahan TPK Polri menggunakan pendekatan deteksi, aksi, monitoring, dan evaluasi. Oke, untuk membahas lebih jauh tentang Satgasus Pencegahan Korupsi Mabes Polri, hari ini kita sudah kedatangan anggota Satgasus Pencegahan Korupsi Mabes Polri, yaitu Bang Yudi Purnomo. Selamat datang, Abang. Selamat datang, Mas. Senang lah saya kembali ke Sinpo TV lagi. Ini kalau pemirsa boleh tahu, ini Abang Yudi ini bukan orang yang baru muncul di dunia pemberantasan korupsi, karena beliau, waduh, pakai beliau di bang, karena beliau adalah orang yang sudah lama berkecimpung di dunia pemberantasan korupsi. Karena sebelum jadi Satgasus, Bang Yudi ini pernah jadi Ketua Wadah Pegawai KPK. Kebayang nggak tuh? Ketua Wadah Pegawai para penangkap koruptor ini. Dan sekarang sudah berada di tengah-tengah kita untuk menjelaskan tentang fungsi dan tugas Satgasus Polri. Kalau boleh tahu nih Bang, Satgasus Polri ini kan bentukan dari Kapolri. Betul. Di mana Kapolri itu punya concern untuk mencegah korupsi dengan instrumen yang baru nih. Bisa dijelaskan nggak Bang tentang Satgasus Polri ini kayak gimana Bang? Ya, jadi sebagai kita tahu ya bahwa ketika KPK memberhentikan 57 pegawainya ya, dan ini sudah setahun lebih gitu ya, dan Pak Kapolri ya melihat bahwa ada potensi ya, dan beliau melihat rekam jejak ya dari 57 orang ini dengan kompetensi dan skillnya yang sudah mumpuni ya, pengalaman-pengalamannya beratas korupsi, sehingga kemudian Pak Kapolri pun ya dengan bijaksana kemudian merekrut kita ya, menawarkan kepada seluruhnya gitu kan untuk bekerja gitu kan ya, tentu untuk Indonesia ya, dengan kompetensi kita beratas korupsi di Mabes Polri. Dan dari 57 gitu ya, ada 42 ya sampai saat ini itu yang ada di Mabes Polri tergabung dalam Satgasus Pencegahan Korupsi langsung di bawah Pak Kapolri. Yang lainnya mungkin pemirsa pengen tahu juga ya, kemana sih yang lainnya gitu ya. Ada yang jadi pengacara, ada yang jadi dosen, ada yang bekerja bidang IT, ada yang bekerja di berbagai instansi gitu kan, lembaga gitu kan, kemudian NGO gitu. Jadi macam-macam gitu kan. Bahkan ada yang menjadi hakim ya, seperti itu, ditaruh di sekarang beliau di suatu daerah lah, seperti itu. Jadi 57 ini memang sudah tidak diragukan lagi gitu kan. Akhirnya kami yang ada di Mabes Polri mendapatkan perintah dari Pak Kapolri ya, untuk menjadikan upaya-upaya mencegah korupsi lah di Indonesia. Tentu dengan tadi karena dengan keterbatasan SDM kami gitu kan, tentu kita harus melihat
nggak semuanya gitu ya, berbagai bidang saja yang perlu kita lakukan. Karena kan Polri sendiri itu kan sudah punya Direktorat Tipikor ya, dan itu kan untuk penindakan. Dan Pak Kapolri concern gimana kalau ada pencegahannya juga. Jadi sebelum ditindak dilakukan pencegahan. Sekaligus juga untuk memperbaiki tata kelola lah, baik itu terkait pelayanan publik, gitu kan. Waktu itu kita untuk dana pemulihan ekonomi nasional, ya, kemudian misalnya distribusi pupuk subsidi, gitu kan. Terus kemudian pengawasan dan pencegahan di bea cukai, nah, seperti itu. Kemudian dana BLT, dana desa, dana BLT yang desa itu ya, artinya ada banyak hal lah dengan kita dengan keterbatasan orang ya, hanya 42 gitu kan, tapi kemarin sudah kita rilis gitu ya, artinya bahwa kita ingin menunjukkan bahwa kami pertama kan itu bisa bekerja di mana saja, dan kompetensi kami adalah batas korupsi, gitu kan. Dan yang ketiga, jadi sekaligus juga menambah kepercayaan, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian, gitu kan, bahwa kepolisian juga bisa, gitu kan, untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, ya, seperti itu. Kalau Satgasus Pencegahan Polri, ini kan instrumen pencegahan ini KPK juga punya kan? Maksudnya ada Direktorat Pencegahan juga di situ. Kira-kira secara look itu kalau seandainya pencegahan kita nggak begitu wah. Mohon maaf nih kalau seandainya kita belak-belakan aja ya. Kalau seandainya pencegahan itu kan orang datang ke sebuah instansi terus kasih penyuluhan, jangan korupsi gitu kan. Tapi kira-kira Satgasus Polri ini bedanya apa untuk seakan-akan biar pencegahannya ini benar-benar berhasil dan ada follow up-nya gitu. Betul Mas, jadi saya pun memahami bahwa saat ini concern dari masyarakat, kemudian pemberitaan di media, dan saya juga dulu kan penyidik ya di KPK gitu ya, melihat bahwa memang penindakan itu kan lebih menarik. Karena apa? Karena beritanya kan saat ini siapa yang ditangkap, siapa yang ditahan, siapa yang kena OTT, kerugian negaranya berapa miliar, gitu kan? Dan siapa sih pejabat yang kena, gitu kan? Karena semakin tinggi semakin ini. Nah, itu yang kita ingin ubah, bahwa pemberantasan korupsi itu selain ada penindakan juga ada pencegahan. Supaya apa? Supaya tidak jadi regenerasi. Nah, kemudian tidak terjadi orang-orang yang istilahnya dia karena sistem akhirnya membuat dia juga ikut korup, ya gitu. Nah, kita coba untuk ke situ. Pertama kan kenapa kami di pencegahan? Pertama kan dari personalnya, ya kan, personilnya kan dari 42 orang ini nggak perlu diragukan. Yang di pencegahan juga ada, ya, yang dulu di KPK di Direktorat Gratifikasi atau LKPN gitu kan, atau di Litbang, gitu kan, digabung dengan kami yang dari penindakan. Kita tahu ada penyelidik, misalnya Raja OTT, ya, Pak Harun, atau ada Bang Rasa Mala, ya. Bang Rasa Mala nggak ikut, dia jadi lawyer gitu kan. Atau kayak Pak Heri gitu kan. Jadi Kasatgas kan Pak Heri yang dulu deputi, dia udah banyak makan asam garam lah dalam masalah korupsi kan. Karena kemudian Bang Novel yang kita tahu menang kasus besar. Jadi kombinasi itu kita melihat bahwa untuk berantas korupsi itu selain penindakan juga pencegahan. Pencegahan seperti apa? Tadi benar. Nah, tentu kalau pencegahan yang istilahnya kita hanya ceramah saja, ya hanya worth it saat itu gitu kan. Nah, kita nggak tahu misalnya dari 60 orang, 70 orang ikut ceramah, ya apakah mereka akan kena apa namanya itu dari kita, kan, apa namanya ceramah dari kita atau tidak, gitu kan? Atau hanya dianggap ceramah aja, saya juga ikut karena memang kewajiban gitu kan. Nah, tapi kita masuk ke yang lebih besar lagi, itu sistem. Kita tahu bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi kan karena sistem yang lemah. Nah, oleh karena itu sistem yang dilakukan oleh Satgasus ya, ketika misalnya ada hal yang ingin kita cegah, ya misalnya kita pupuk, ya kan, atau dana PEN, atau misalnya tata kelola BLT desa, gitu kan, kemudian bea cukai, gitu ya, kita potret dulu masalahnya. Ya kan, itu yang namanya deteksi. Ya, sistemnya kita lihat dari A sampai Z, alurnya seperti apa. Alur dari misalnya pupuk ya, mulai dari produsen ya, PT Pupuk gitu ya, kemudian Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, kemudian sampai distributornya, kemudian sampai petani, kita potret. Ada kelemahannya di mana, kita ini kan, supaya apa nggak diselewengkan. Kan kita lihat juga Polri
juga menindak kan para kios yang menyeleweng gitu kan, orang-orang yang menyalahgunakan pupuk ya, harusnya pupuknya itu buat berarti ya kita potret, kita lihat potensinya di mana. Nah, setelah ada potensinya kita lihat, kita melakukan aksi ya, melakukan aksi untuk melakukan apa namanya cara yang benar itu seperti apa. Nah, setelah itu kita kan rapatkan dengan semua, Mas. Jadi bukan kita saja yang aktif ya, tapi ya mereka juga aktif. Anda mau berubah nggak? Gitu kan, Anda mau sistem yang baik. Nah, setelah itu kita berikan mereka masukan-masukan dan mereka baru kita lakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan hasilnya yang seperti apa. Dan alhamdulillah kan efektif dan efisien lah. Artinya kayak pupuk ya, kita berharap pupuk subsidi sampai ke tempat sasaran. Karena ini kan penting gitu kan buat ketahanan pangan kita, apalagi ke depan kan tahun ini gitu kan kita terjadi banyak krisis gitu ya. Dan kita harap bahwa petani ini kan suku paling dasar ya di negara kita gitu ya. Mereka lah yang menjaga pangan supaya kita nggak impor dan sebagainya. Kita harapkan pupuk subsidi sampai dan akhirnya mereka produksinya tinggi gitu kan, dan juga bisa membuat mereka sejahtera seperti itu. Tapi hasil dari proses evaluasi dari Satgasus Polri sendiri itu bisa berupa sebuah rekomendasi untuk pihak terkait, atau ada nggak rekomendasi untuk penegak hukum untuk melakukan penindakan? Ya, tentu ada dua ya. Ya, kalau sekarang ini kita masih fokus kepada pencegahannya. Ya, dan alhamdulillah sih apa yang kita sampaikan itu ya, itu selalu didengar oleh mereka. Tentu karena saya lihat kan memang kepercayaan mereka pada kita kan. Karena apalagi yang datang novel lagi kan. Novel nih. Apa namanya, itu kepercayaan, karena kepercayaan integritas kita ya. Dan kita tahu bahwa kita memberikan masukan itu benar. Ya kan? Pasti mereka paham gitu kan. Kemudian yang kedua juga bahwa kita memberikan rekomendasi ini itu kebaikan buat negara gitu kan, bukan buat ini saja. Dan saya lihat kemudian rekomendasi ini juga kita juga sampaikan juga kepada Pak Kapolri juga, kan, sehingga ya beliau kan juga paham gitu kan tentang apa yang kita lakukan gitu kan, dan beliau support ya 100% yang kita lakukan, dan beliau juga senang gitu kan bahwa ya pasti kementerian-kementerian itu kan juga menyampaikan kepada Pak Kapolri ya, ya bahwa kita sudah turun dan sudah ada perbaikan di dalam. Makanya kan kami kan jadi ada follow up-nya setelah di, dan saat ini kan kami juga sudah jadi hari ini pun juga kita rapat-rapat lah dengan kementerian-kementerian, dengan instansi terkait. Jadi bahkan kan selama setahun ini ya kita kan 2 kali lah ketemu dengan Pak Menteri gitu ya, karena Pak Menteri juga melihat gitu kan usaha-usaha kita gitu kan, kita Pak Menteri Pertanian, ya kemarin Pak Menteri Perdagangan ya, ketika kita menghancurkan besi yang baja yang ini ya, yang nggak sesuai standar itu ya. Artinya ya alhamdulillah 1 tahun ini Satgasus Pencegahan Korupsi Polri saya lihat ya dipercaya lah oleh instansi-instansi. Ya memang sekali lagi apa namanya ya, kerja-kerja kita kan memang tidak sewah yang dulu ya. Misalnya ketika kita bawa orang kita tangkap gitu kan, atau kita tahan gitu ya. Tapi setidaknya ya ini bisa kelihatan kok dampaknya. Ada perbaikan gitu kan, ada apa namanya efisiensi dan efektivitas dalam penerimaan negara. Kemudian yang paling penting kan orang-orang yang kita pantau ini kan, yang kita kaji ini kan, mereka jadi aware ada kita gitu, dan mereka sangat terbantu gitu kan. Misalnya sebenarnya mereka paham bahwa untuk berubah itu seperti ini. Nah, ketika ada kita, mereka makin percaya diri. Tapi problem barunya kan gini Bang, proses pencegahan terus, dan itu misalnya taruhlah itu pupuk ya, pupuk, dan itu daerah di Indonesia itu kan banyak, sementara Satgasus itu cuma 42 orang. Kira-kira nih pertanyaan saya, cukup gak sih 42 orang untuk menangani pencegahan ini? Siap. Kalau bilang tidak cukup pasti gitu kan, ya, karena memang saya minim gitu kan. Tetapi ingat, akhirnya tadi kita punya prioritas, skala prioritas yang paling penting. Kemudian yang kedua, kita kan nggak bermain di ranah yang terkecil gitu ya. Kita bermain di sistemnya. Jadi kita pun ke daerah sampling, misalnya kita ke beberapa daerah sampling, karena kan dengan sistem yang seperti sekarang kita ke daerah untuk lihat gimana efeknya tidak. Udah diperbaikin atau belum gitu ya? Belum. Seperti apa kalau pakai sistem ini yang lama. Baru kemudian
ketika muncul yang baru gitu kan, dengan baru seperti apa. Jadi kita sistem yang kita perbaiki. Dan akhirnya kayak sekarang kan ya kita tadi saya katakan ya teman-teman juga giat bekerja gitu kan, dan tadi apresiasi banyak datang gitu kan. Nah sekarang bagaimana ya tadi mengemasnya sebenarnya, ya itu juga salah satu tugas saya juga gitu kan. Bagaimana mengemas supaya kegiatan Satgasus ini itu mampu di apa namanya mampu di ini ya dapat disampaikan kepada masyarakat bahwa ini loh kita Satgasus dengan korupsi Polri dengan tugas mencegah gitu kan, dan apa yang kita lakukan gitu kan, kemudian hasil-hasilnya apa seperti itu. Itu kalau dari 42 orang kalau ditanya kerja semua nggak sih? Kerja pasti kan. Cuma satu orang itu menangani berapa kasus atau berapa ini ya? Ini yang menarik Mas. Tadi saya katakan bahwa di pencegahan di kita ini kan lengkap orangnya. Iya. Jadi kita membagi beberapa tim lah. Iya. Ya, ada tim yang berusaha dipupuk, ketahanan pangan, ada penerimaan negara, kemudian menaikkan indeks korupsi. Ya, kita membagi. Jadi ada satu tim itu lengkap. Ada yang penyidiknya, ada penyelidik dulu, ada yang langsung dibikin satu paket gitu ya. Jadi benar-benar hulu ke hilir. Gitu kan. Jadi udah nggak perlu di ini lagi lah. Dan kan kita karena dulu ex KPK gitu ya. Betul kan, semuanya nih Satgasus pencegahan korupsi kan semua ex KPK. Itu jadi udah nyambung cara kerja aja. Orang ini berbuat apa, itu berbuat apa gitu kan. Seperti itu. Dan jadi ya hasilnya bisa terlihat lah, karena memang kita udah nyetel lah. Apalagi dulu kan kerjanya beda-beda, sekarang kerja bareng. Jadi udah paham, misalnya orang yang kerja dulu di Litbang dia tuh biasa kajian. Nah, kemudian orang yang penyidik gitu kan, penyelidik sudah paham mengenai apa namanya ini arah korupsi kemana, potensinya apa, prediksinya apa gitu kan. Nah kemudian orang yang dulu bekerja di informasi dan data, mereka mengumpulkan apa namanya data sebanyak-banyaknya, selengkap-lengkapnya gitu kan. Jadi kalau misalnya etos kerja, karakter gitu ya, ya kita udah nyambung gitu ya. Jadi udah nggak dari nol lagi gitu. Makanya kan kenapa setahun ini kalau kemarin sampai kepada publik kan sudah banyak yang kami hasilkan gitu. Karena memang udah bukan Satgasus, bukan artinya gini Satgasus baru terbentuk 1 tahun artinya baru bangun sistem. Enggak, kami kan udah terbangun. Tinggal berlari aja, tinggal eksekusi doang gitu ya. Eksekusi doang. Nah, seperti itu untuk di tahun 2022. Tapi kira-kira ini kan mohon maaf Bang ya, untuk yang ingin kita ketahui lebih jauh itu tentang masa depan dari Satgasus Polri. Satgasus Polri ini bentukan Kapolri, kalau seandainya Kapolrinya sudah berganti, kira-kira bagaimana nyawa Satgasus ini masa depannya? Ya, saya pikir kita belum melihat ke sana ya. Makanya kenapa hal yang paling penting itu adalah kita harus menunjukkan kinerja. Saya pikir kalau kinerja kita bagus gitu ya, 2022 kemarin 2023 ini, ya saya pikir siapapun Kapolrinya kan akan melihat wah ini ternyata bagus juga nih gitu kan, pencegahan korupsi. Nah nanti saya pikir nanti masalahnya apakah nanti akan menjadi suatu direktorat, suatu badan atau apa gitu ya. Ya saya pikir itu kebijakannya apa namanya dari Kapolri ya. Artinya untuk sekarang yang kita lihat adalah kinerjanya. Yang kita lakukan, yang kita tunjukkan kinerja dan seperti itu. Karena kami juga harus menunjukkan legacy juga, sehingga ya bisa jadi kan apa namanya kami juga nggak selamanya di situ gitu ya. Nah, bisa kemana pindah dan sebagainya gitu. Tapi jadinya ada legacy bahwa oh Polri bisa, gitu kan. Dan ini bagus juga bahwa kan pemberitaan terhadap Satgasus pencegahan korupsi kan juga masif di media, ya kan, dan dapat respon yang baik dari masyarakat. Jadi Polri cara untuk meningkatkan ini ada satunya dengan ini, gitu kan, bahwa kita membantu kementerian-kementerian, ya kan, untuk pencegahan korupsi sehingga kita ada citra yang positif lah, seperti itu, menaikkan citra ya, walaupun memang harus banyak juga, gitu kan, tapi ini salah satunya, seperti itu. Ketika awal terbentuknya Satgasus nih Bang, nih kita by friend aja ya, gitu. Ini ketika awal terbentuknya Satgasus, terus Abang datang ke kantor Polri, berkantor di sana, dan setiap hari saya juga sering lihat update-annya Abang nih, berkantor di Kapolri gitu kan. Nah itu vibes-nya sendiri bagaimana? Feel-nya tuh bagaimana? Apakah
supportnya, support sistemnya dari kawan-kawan lain, khususnya dari Polri itu terhadap teman-teman ex KPK ini bagaimana? Ya, pertama memang jujur kan tidak pernah terbayangkan saya ketika saya harus berhenti dari KPK. Iya. Karena ketika saya masuk di KPK di usia 23-an, Ah. gitu ya, saya sudah dapat feel kerja di KPK. Oke. Apalagi jadi penyidik, gitu kan. Dan apa namanya, itu memang saya mengatakan itu gue banget gitu kan, tangkapin koruptor gitu kan, meriksa tersangka, meriksa saksi gitu ya. Tapi kemudian ya saya harus berhenti gitu kan, Mau tidak mau tidak gitu. mau gitu kan, dengan alasan TWK lah sebagainya gitu Iya, kan, tanpa melihat yang lain gitu ya. Oke lah gitu kan, ketika saya disingkirkan dari KPK ya, Tapi dapat kesempatan untuk berjuang di tempat lain. berjuang tempat lain dan masih kompetensi ada korupsi. Oke. Itu yang kemudian jadi alasan untuk saya untuk ngambil. Karena ketika saya keluar dari KPK tentu banyak pilihan karir ya. Tapi saya pikir wah pasti akan sangat jauh dari korupsi gitu Iya. kan. Dan apa namanya? Karena saya kan hidup kan bukan buat diri saya pribadi ya, tapi saya ingin berguna buat orang lain. Dan saya punya kompetensi berantas korupsi. Iya. Ya kan nggak semua orang miliki gitu kan, pengalaman dan sebagainya. Nah, akhirnya ya ketika di Polri pun ya alhamdulillah ya di Polri yang istilahnya ya kita paham bahwa jujur ya kan, wah di Polri gitu kan, apa namanya, tapi kan kita apa namanya punya dulu di Polri kan juga ada kenal gitu kan, kemudian ya memang yang dulu di KPK sudah kembali ke Polri dan jadi kita ketemu dengan di sana. Kemudian yang kedua itu mereka welcome gitu Pak? Welcome. Jadi welcome. Kemudian yang kedua kan kita dilantik langsung Pak Kapolri. Oke. Ya kan? Artinya itu sebuah hal yang menurut kami kehormatan lah. Iya. Gitu kan. Kemudian ketiga kami dibawa Pak Kapolri gitu kan. Kemudian keempat ya ternyata di sana welcome juga. Jadi kami ke sana ya sangat ini bukan sebagai orang asing gitu iya, kan. Di usia sekarang masuk ke Polri gitu kan. Iya. Ya itu maksudnya teknis ya, tapi ya kami ya saya membiasakan sama seperti di KPK ya, misalnya ketemu orang say hello dan sebagainya gitu kan. Dan langsung klop sama keluarga di sana. Ya langsung klop lah gitu kan. Artinya hubungan baik lah kalau dengan yang lain lah. Kami pun kalau ke daerah pun juga kami kan berhubungan, misalnya sama Polres, Polda gitu. Hubungan dengan Polda, Polres gitu ya. Tapi ya kami sekali lagi dipesankan memang oleh Pak Kapolri supaya kami sama seperti KPK ya, misalnya kami ya tidak merepotkan gitu kan. Jadi kami datang ke sana, kami menyewa kendaraan sendiri gitu kan. Ya, kemudian kami makan juga sendiri gitu kan. Kami juga tidak boleh menerima apapun gitu kan. Itu masih ada. Jadi rasa-rasa KPK masih ada di Satgas ini. Saya misalnya kami oleh kami nggak menolak, gitu kan? Kami menolak pemberian apapun gitu ya. Bahkan kalau misalnya makan pun kami tidak makan sendiri-sendiri gitu ya. Atau kami bayarin semua gitu kan? Atau bayarin masing-masing. Ada bayar berapa, kami bayar berapa. Gitu. Jadi sampai seperti itu. Gitu. Kami apa namanya masih kayak begitu. Jadi kami oleh-oleh kami beli sendiri. Jadi kami biasanya untuk menunjukkan bahwa kami nggak mau merepotkan daerah. Gitu kan? Seperti itu. Yang terakhir ini ada temuan-temuan yang ini kan cukup mencengangkan ya. Ada sejumlah barang-barang mewah masuk ke Indonesia dengan notul yang berbeda. Salah satunya itu yang kayak ada motor besar, sepeda mewah itu kan. Nah itu ketika menemukan hal tersebut, Satgasus ini melihatnya sebagai apa? Ini jangan-jangan ada upaya penyelundupan ini karena udah main dari lama ini. Bagaimana Bang? Ya, tadi saya sampaikan kan tugas kita kan mengawal. Ya masalah itu nanti penyelundupan atau apa dan sebagainya, ya itu kan yang menentukan pihak dan sebagainya. Tapi kita ingin bahwa jangan sampai lagi ada kejadian seperti itu. Kemudian kedua, bahwa agar pengusaha-pengusaha itu bermain secara benar. Kalau mereka misalnya menyelundupkan ataupun yang lainnya gitu kan negara yang rugi. Gitu. Jadi kita bertiga, jadi kita kepada pengusaha kita sampaikan bahwa mereka masukkan barang yang gunakan dokumen lah, bayarlah pajak kan juga buat negara, ya kan, seperti itu. Kemudian bea cukai melakukan prosedur yang sesuai dengan tepat. Ketika memang harus menindak. Jadi seperti itu, bahwa kita ini apa namanya ya bekerja ya tadi sistem. Nah, jadi kita nanti masalah teknisnya nanti teman-teman Kementerian Keuangan atau bea cukai gitu kan ya, kemudian turun langsung untuk ini. Jadi tapi tugas kita tadi kita mantau ternyata masih ada yang seperti itu, ada barang yang ternyata nggak sesuai dengan dokumen. Ya nanti kita
ya kita minta untuk dilakukan upaya-upaya perbaikan. Iya. Dari situ, seperti itu. Ya karena untuk masalah sepeda mewah itu juga kita kalau flashback ketika kerjaan abang masih di gedung yang warnanya merah putih itu bang, kan sampai bermobil-mobil itu kan, yang sederet itu, itu saya ingat banget bawanya sampai hari-harian itu malamnya datang lagi. Dan yang ini bang, pertanyaan selanjutnya itu terkait dengan apa ya? Selama ini pengalaman abang mencegah korupsi, datang ke daerah-daerah, itu kan otomatis kan bukan seperti yang dulu ya. Kalau yang dulu kan abang datang harus secara diam-diam biar bisa bertemu orang. Kalau yang sekarang itu ada koordinasi gitu kan, ada koordinasi. Cuma berarti vibes-nya beda. Cuma ketika yang datang itu seorang Novel, yang datang itu seorang Yudi Purnomo. Apakah masih ada yang Satgasus gitu kan, terus ada upaya-upaya sedikit untuk ngumpetin apa, ada nggak, ada bisa diceritain nggak bang yang kayak gitu? Ya kalau dari kami ya alhamdulillah kami kan juga tadi ada koordinasi dan kami membangun kepercayaan kepada mereka, bikin raport kedekatan gitu ya, bahwa kami di sini tuh untuk membantu. Ya ingat loh ketika mereka menjadi penanggung jawab atau PIC, satu kaki mereka udah di penjara gitu kan. Artinya kalau mereka gagal ya mereka ada penjara gitu kan. PIC korupsi. Iya. Jadi inilah sebabnya kami membangun kepercayaan trust pada mereka. Kami nggak mau ngapa-ngapain kok. Akhirnya mereka terbuka. Akhirnya mereka terbuka kok. Ya mereka sudah paham sistem yang salah di mana dan sebaiknya di mana. Nah, ketika ada kita, mereka lebih ayem. Saya banyak cerita-cerita yang istilahnya, Mas, terima kasih Mas, ada Mas dan tim gitu kan. Kami terbantu, ya kan. Kami dulu birokrasi rumit jadi cepat. Dulu kami misalnya koordinasi dengan kementerian lain, sekarang jadi lebih cepat, gitu kan? Karena ya memang tadi orang kan respect sama kita juga, gitu kan? Nah, jadi ya kita pun respect sama mereka, bangun trust dan mereka memiliki. Ya kami katakan bahwa intinya bahwa kita mau semua baik, gitu kan? Jadi nggak ada tuduhan-tuduhan dan sebagainya, gitu kan? Nggak ada misalnya hal-hal yang salah, gitu kan? Nggak ada hal-hal yang ini seperti itu. Oke, akhirnya mereka baik dan akhirnya semua lancar. Alhamdulillah sampai sekarang ini lancar lah, gitu kan. Ya ketika ada koordinasi yang kurang misalnya ya kita coba perbaiki. Kan komunikasi itu kan memangkas birokrasi. Komunikasi itu kan menghambat. Jadi semua kan enaknya sekarang kan kalau dulu kan misalnya ada saksi nggak datang ya langsung 2 kali nggak dipanggil atau tersangka dipanggil ya seperti tangkap gitu kan untuk tersangka gitu kan atau seperti membawa atau saksi. Kalau sekarang ya kita komunikasi. Tapi benar ya orang-orang itu kan masih wah ini yang terangkap nih gitu. Ngeri juga nih nanti kita bangun kita benar kita misalnya masuk untuk mengelola itu yang sangat penting gitu ya. Apa namanya first toss ya, sentuhan pertama itu yang penting ya, bahwa kita masuk untuk pencegahan dan sebagainya. Alhamdulillah kan ya pertama benar tadi kan kalau dulu kan kalau saya pertentangan saya di Purnomo penyidik KPK, wah orang sama ini kan. Apalagi rompinya udah waduh rompi yang gitu. Kalau sekarang kan ingin koordinasi Pak, kami ini udah perintah dari Pak Kapolri untuk melakukan ini sebagainya ya kan. Alhamdulillah mereka welcome lah. Jadi intinya saya senang ketika mereka mengapresiasi secara lisan ya, Mas terima kasih lu Mas selama setahun ini, ya kan. Bahkan ada juga yang Mas ada seorang dirjen yang mengatakan Mas jangan cuma di situ dong gitu kan, di tempat yang lain juga nih saya juga ada ini tolong bantu lah. Jadi mereka malah senang gitu kan, seperti itu Mas. Ini kan sebelum kita tutup ya, saya mau minta closing statementnya dari seorang Yudi Purnomo yang juga anggota Satgasus, dan ini yang banyak pemirsa mungkin belum tahu tapi mudah-mudahan udah pada tahu. Beliau ini adalah influencer anti korupsi. Ya, dia udah punya channel sendiri, ya kan. Jadi buat ya pastinya sebagai seorang influencer inginnya menginspirasi banyak generasi muda juga terkait pemberantasan korupsi. Gini Bang, closing statement yang Abang ingin sampaikan khususnya untuk para masyarakat dan generasi muda terkait pemberantasan korupsi, silakan Bang. Ya, nggak banyak ya. Yang penting adalah masyarakat ya jangan
korup gitu ya, jangan menyuap pejabat atau untuk memperoleh kemudahan apapun, ikuti semua sesuai dengan prosedur. Yang kedua, selalu amati, selalu kritik upaya-upaya pemberantasan korupsi. Kenapa? Karena koruptor tidak akan kapok kalau mereka tidak ditangkap. Ya, saya koruptor itu baru bisa dihentikan, apalagi yang udah koruptor menahun ya, yang kambuhan ya, kalau ditangkap, baru dia selesailah korupsinya seperti itu. Kadang habis ditangkap keluar juga main lagi. Karena memang sekarang kan ya kita lihat fenomena memang ya ketika saya pikir dulu ketika seorang koruptor ya terpidana gitu ya selesai, kemudian dia akan dekat dengan Tuhannya gitu kan. Sekarang ternyata malah pada aksi ke dunia lagi gitu kan. Seperti Mau sebut nama nggak bang? Mau sebut nama nggak? Tapi ya sudah itu ya memang sistem memperbolehkan ya kita nggak bisa melarang kan. Walaupun saya sih sejujurnya ya mereka sudah ketangkep karena korupsi, mengambil uang rakyat gitu kan, dipidana. Ini kalau mengambil uang rakyat kan mereka belum minta maaf ke seluruh rakyat Indonesia gitu kan, kan ya lebih baik udahlah keluar dari penjara, dekatkan diri dengan Tuhan saja gitu kan. Gitu kan, lagi yang dicari ya kalau mau ya usaha yang nggak sampai kelihatan publik lah gitu kan. Seperti itu. Dan ini kita juga ada games nih bang. Ini udah paling penghujung terakhir nih, kita ada games. Gamesnya itu kalau seandainya saya sebutkan satu hal, abang tanggapi dengan satu kata atau satu kalimat, terserah abang ya. Yang pertama, KPK. Berantas korupsi. Satgasus Polri. Selalu bekerja. Listio Sigit. Pemimpin kita. Firly Bahuri. Pernah jadi deputi penindakan lah. Iya, betul. Oke, terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Saya Bayu Primanda dan Bang Yudi pamit undur diri dari hadapan Anda. Dan terima kasih, bertemu lagi di bincang spesial yang lainnya. Salam pemberantasan korupsi. Salam anti korupsi.